Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 7 yang Pak Mulakin banggakan, selamat pagi dan selalu tetap semangat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah masuk di penghujung dari semester pertama, yang minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, pada kali ini Pak Mutakin akan membahas tentang soal, maaf suaranya agak terganggu. Pada hari ini Pak Mutakin akan membahas tentang kisi-kisi atau soal yang akan keluar pada penilaian akhir semester 1 yang akan kalian laksanakan minggu depan. Namun sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, anak-anak. Sebelum kita membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pak Mutakin selalu mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan 3M, yakni selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama. Soal yang pertama, di situs disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Yang dimaksud dengan pedoman hidup adalah, kita tahu Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang tujuannya adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Pedoman hidup yang bagaimana? Yaitu menjadi rujukan dalam setiap kehidupan. Rujukan itu apa? Rujukan artinya tempat kembali. Jadi semua permasalahan kita, solusinya ada di dalam Al-Quran. Dalam menghadapi hidup ini, Allah memberikan solusi, memberikan tata cara kita di dalam Al-Quran. Seperti Pak Mutakin terangkan dulu bab awal, bahwasanya sama seperti sepeda motor, itu dalam penggunaannya ada buku panduannya. Ya, buku panduan itu menjadi rujukan bagi seseorang di dalam melaksanakan atau ketika ingin belajar mengetahui tentang motor. Yang kedua, pada potongan hadis, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Secara berurutan, lafaz di atas mengandung bacaan. Yang kedua ini adalah tentang bacaan Al-Qamariyah dan juga Al-Samsiyah yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama. Di mana Al-Qamariyah itu adalah ketika ada huruf Al itu bertemu dengan 14 huruf, dan Al-Qamariyah adalah, Al-Samsiyah adalah huruf Al yang bertemu dengan 14 huruf yang sama juga. Nah, sekarang yang pertama, ad-dunya ini tergolong bacaan apa? Itu adalah tergolong bacaan Al-Samsiyah. Tandanya apa? Setelah Al bertemu dengan Dal, kemudian Dalnya ditasdid. Nah, tasdid ini adalah biasanya tanda dari Al-Samsiyah. Yang kedua, bil ilmi. Al-ilmi. Al bertemu dengan Ain. Karena ini tidak ditasdid, maka itu adalah tanda dari
Al-Qamariyah. Jadi yang pertama itu Al-Syamsiyah, yang kedua Al-Qamariyah. Yang ketiga, kalimat ini dibaca, apa bacaannya? Yarfa'illahu. Ya, ini di surat Al-Mujadalah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Nomor 4, surat Ar-Rahman atau surat yang ke-55 ayat ke-33 menjelaskan tentang, disebutkan dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Nah, karena di bab yang pertama kita membahas tentang pentingnya ilmu, maka surat Ar-Rahman ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita mencari ilmu agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Yang artinya, tuntutlah ilmu dari titik-titik hingga titik-titik. Ya. Ini adalah perintah Nabi agar kita senantiasa menuntut ilmu minal mahdi. Mahdi ini artinya adalah buaian atau gendongan atau ayunan. Ketika kita masih bayi, ilal lahdi hingga liang lahat. Yang keenam, perhatikan pernyataan berikut. 1. Akan dipercaya orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Mendapatkan banyak harta. 4. Akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah, dari keempat ini hikmahnya jujur itu 1. Dipercaya orang lain. Iya, berarti dipercaya orang lain itu adalah hikmah jujur. Mendapatkan banyak teman kalau jujur. Iya, berarti termasuk perilaku jujur. Mendapatkan banyak harta? Tidak, ya. Ini kalau kita bekerja keras, kemudian amanah, tekun, istiqomah, ya, ini berarti nanti mendapat banyak harta. Jujur bukan tujuannya harta, bukan. Yang keempat, akan selalu bersama Allah. Iya, jadi hikmah perilaku jujur adalah dipercaya orang lain, banyak teman, kemudian selalu bersama Allah. Nomor 7, di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-alim artinya, sebelum kita mengetahui bentuk pengamalannya, kita ketahui dulu apa artinya al-alim. Al-alim ini artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Allah adalah sumber ilmu. Maka bentuk pengamalan dari al-alim adalah salah satunya apa? Berusaha, belajar dengan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu-ilmunya Allah. Kemudian yang ke-8, Allah mempunyai nama Al-Khabir yang artinya, Khabir itu adalah maha waspada atau maha teliti. Ya. Yang ke-9, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari, ya, ini bahasa Arabnya berarti at-tasdiqu bil qalbi, kemudian astaghfirullahaladzim, al-yaqinu bil qalbi, at-tasdiqu bil lisan, wal amalu bil arkan. Jadi diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah arti dari pengertian iman. Jadi iman secara istilah itu artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian iman secara bahasa itu artinya yakin atau percaya. Ini secara istilah. 10. Allah Maha Mengetahui yang tampak maupun yang gaib, dan pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka Allah mempunyai nama
Nah, keluhnya apa? Di sini ada Allah Maha mengetahui. Mengetahui itu berarti adalah Al-Alim. Nah, dari sini sudah kita ketahui. Kalau Allah mengetahui berarti Al-Alim. Kalau Allah Maha melihat. Nah, kalau melihat berarti apa? Al-Basir. 11. Potongan ayat di atas yang bergaris bawah, potongan ayat yang bergaris bawah di samping menunjukkan bahwa Allah Maha apa? Sami'un, itu artinya Maha mendengar. Sami'. Berarti Allah Maha mendengar. As-Sami'. 12. Potongan ayat di samping menunjukkan bahwa Allah Maha wallahu khabirun. Khabir. Berarti Allah Maha waspada atau Maha teliti. Yang ke-13, wallahu basirun bima ta'malun. Potongan ayat di samping menunjukkan bahwa Allah Maha basir, melihat. 14. Ketika ada orang memberikan kepercayaan kepada kita, sikap kita seharusnya adalah kalau kita dipercaya orang lain, diberikan amanah, maka sikap kita apa? Melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita diberikan amanat, ya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita semampunya bagaimana? Yaitu yang kita laksanakan. Kemudian 15, orang yang memiliki sikap istiqomah akan melakukan perilaku. Kita tahu istiqomah itu adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Maka orang yang istiqomah ini biasanya mempunyai perilaku yang apa? Tekun dan ulet. Nah, tekun dan ulet, kayak kalian karena ingin pintar, maka kalian mengistiqomahkan belajar. Jadi belajarnya dengan tekun dan ulet, tidak hanya pas menghadapi ujian saja. Mulai awal pelajaran kalian senantiasa membuka buku ketika selesai pelajaran atau ketika kalian di rumah masing-masing. Minimal 1 halaman setiap hari. Kenapa? Untuk mengingat yang sudah dipelajari atau yang sudah diterangkan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian hikmah memiliki sifat istiqomah adalah karena perilakunya tekun dan ulet, maka hikmahnya itu biasanya apa? Tercapai apa yang dicita-citakan. Ya, jadi karena pingin naik kelas, pingin meraih prestasi yang tertinggi, juara 1, setiap hari kalian belajar, kalian bersungguh-sungguh, maka hikmahnya adalah akan mencapai atau tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, berikut yang tidak termasuk perilaku istiqomah adalah, nah sekarang kita balik, apa saja sih perilaku istiqomah? Perilaku istiqomah itu bisa diwujudkan dengan cara yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Itu berarti perilaku istiqomah. Kemudian menjalankan sholat tepat pada waktunya, berarti juga perilaku istiqomah. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh hingga paham, itu berarti juga perilaku istiqomah. Kemudian selalu mentaati peraturan, baik di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Itu juga perilaku istiqomah. Berarti selain itu, ya, bukan perilaku istiqomah. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jenis amanah kepada, ya. Kita tahu amanah itu dibagi menjadi amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, amanah kepada diri sendiri. Nah, kalau menjaga tubuh ini berarti tubuhnya siapa? Tubuh kita sendiri, berarti amanah kepada diri sendiri. 19. Kita masuk bab toharo. Menyapu muka dan kedua tangan sampai siku dengan tanah suci sebagai pengganti wudhu atau mandi adalah, nah, kalau kita berwudhu itu menggunakan air. Tapi kalau tidak ada air dengan tanah yang suci atau debu, maka disebut dengan istilah
tayamum. Ya. Kemudian tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan apa? Di sini disebutkan tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu atau mandi. Berarti tayamum dapat menghilangkan hadas kecil dan juga hadas besar di saat darurat tidak ada air sama sekali. Yang 21 penyebab wudhu seseorang menjadi batal adalah, ya, kita tahu yang menyebabkan wudhu ada 6 hal. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan depan dan belakang. Bisa BAB, buang air besar, BAK, buang air kecil, buang angin. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, hilang akal, baik karena gila ataupun karena tidur atau karena pingsan. Itu adalah penyebab menjadi wudhunya seseorang menjadi batal. Kemudian menyentuh kemaluan juga, ya. 22. Tata cara mensucikan najis mukhaffafa adalah, najis mukhaffafa ini adalah najis yang sangat ringan sekali. Contohnya bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Jadi dia belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Bagaimana menghilangkan najisnya? Yaitu kita bersihkan sampai bersih, dipercikkan dengan air saja. Ya, jadi cukup dipercikkan dengan air sampai bersih, tidak usah terlalu yang tidak terlalu dibasuh, dicuci semuanya, tidak. Boleh hanya dengan diciprati dengan air atau dipercikkan dengan air. Yang 23, cara menghilangkan najis mutawasito adalah dengan menyiram, membasuh dengan air sampai hilang. Nah, sedangkan mutawasito ini adalah najis yang tengah-tengah, seperti kotoran manusia, ya, kena kencing dan sebagainya. Bagaimana caranya? Dibasuh, disiram sampai hilang 3 hal, yaitu apa? Warna, bau, dan rasa. Kalau sudah 3 hal ini sudah hilang, warna, bau, dan rasa, maka dirasa sudah cukup menghilangkan najis mutawasito. Yang ke-24, perhatikan lafaz berikut. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Bunyi lafaz di atas merupakan apa? Nawaitu ini berarti sebuah niat. Berarti merupakan niat. Niat apa ini? Al-husla. Al-husla itu berarti apa? Mandi. Kalau wudu'a berarti wudu. Berarti ini adalah merupakan niat mandi besar. Ya. 25. Jumlah makmum dalam sholat berjamaah paling sedikit adalah, orang dikatakan berjamaah itu kalau mempunyai adanya imam dan adanya makmum. Imam 1 pasti, dan makmumnya berapa paling sedikit? 1. Jadi 2 orang itu bisa dikatakan berjamaah. Jadi jumlah makmum paling sedikit 1 orang pun bisa dikatakan berjamaah. Hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah, sebenarnya kita ketahui hukumnya itu adalah fardu kifayah, atau ada yang mengatakan sunnah muakkad. Nah, tetapi yang utama itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Yang ke-27, makmum masbuk adalah makmum yang kita ketahui makmum ada 2. Yang pertama adalah makmum muafik, yaitu makmum yang bersama-sama dengan imam. Kemudian makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan. Nah, jadi ketinggalan 1 rakaat itu dikatakan makmum masbuk. Ya. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Hujan lebat. 2. Sakit. 3. Tertinggal 1 rakaat. 4. Tidak mendapatkan shaf depan. Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seseorang muslim melakukan sholat secara munfarid atau sendiri adalah mana? Karena hujan lebat boleh sholat sendiri di rumah? Boleh. Karena sakit boleh? Boleh. Karena tertinggal 1 rakaat? Ya tetap. Jangan-jangan kita ke masjid karena ketinggalan 1 rakaat kita sholat sendirian. Tidak boleh. Ya harus tetap mengikuti jamaah. Nanti setelah selesai kita menambahi atau melengkapi rakaat yang tertinggal.
tidak mendapatkan shaf depan, boleh tidak sholat berjamaah? Tidak boleh ya. Jadi tetap, jadi hujan lebat dan sakit itu boleh menjadi alasan tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding sholat sendirian, yaitu berapa pahalanya? Nah, ini hadisnya di bawah ada. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fati bisab'i wa isrina darajah. Pahalanya berapa? 27 derajat, lebih banyak. Nah, sekarang yang ke-30, perhatikan hadis Rasulullah berikut. Makna dari hadis di atas adalah apa? Sama dengan di atas, berarti sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. 31 di bawah ini sikap yang tidak dimiliki Nabi Muhammad adalah, kita ketahui Nabi Muhammad adalah orang yang mempunyai sikap atau perilaku yang mulia. Maka perilaku atau sikap Nabi Muhammad pasti menunjukkan kemuliaan beliau, jujur, amanah, senantiasa menyayangi teman maupun lawan, mengucapkan kata-kata yang sopan. Nah, berarti selain itu, selain yang tadi bukan sifat Nabi Muhammad. Jadi sifatnya Nabi Muhammad itu selalu yang indah-indah. Makanya itu kita senantiasa mencontoh sifat beliau. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim ketika masih berusia titik-titik dalam kandungan ibunya. Kita ketahui Nabi Muhammad itu sebelum beliau lahir, itu beliau sudah ditinggal mati oleh ayahnya, yaitu saat beliau masih 6 bulan di dalam kandungan. Jadi masih usia 6 bulan, belum lahir sudah ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia berapa? 40 tahun. 40 tahun adalah usia yang matang. Setiap Rasul itu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. 34 Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu adalah tanda Rasulullah diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq. Kemudian yang ke-35, di antara orang-orang yang ikut menyobek undang-undang pemboikotan adalah di saat Nabi Muhammad berdakwah kemudian diboikot oleh orang kafir Quraisy, dibatasi agar Nabi Muhammad tidak berinteraksi dengan orang-orang kafir Quraisy, tidak menyebarkan agama Islam. Maka diboikot selama 3 tahun, dan ketika sudah selesai 3 tahun, itu ada orang-orang yang menyobek undang-undang pemboikotan tersebut. Di antaranya ada yang namanya Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amir, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtar bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Maka selain itu bukan mereka ya. Misi yang paling utama dilaksanakan Rasulullah adalah menjadikan, kita tahu Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Maka misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi menjadikan akhlak itu sebagai hal yang paling utama. Orang ganteng, orang cantik, tapi kalau tidak punya akhlak, maka dia tidak akan punya nilai di masyarakat. Masyarakat memandangnya rendah. 37 perempuan yang mengasuh Nabi Muhammad sewaktu masih bayi hingga usia 5 tahun adalah seorang perempuan dari Bani kabilah Hawazin, dari Bani Sa'ad, yaitu yang bernama Halimah Sa'diyah. Diasuh hingga usia 5 tahun, kemudian dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Yang ke-38, pada usia 6 tahun ibunda Nabi Muhammad wafat.
Kemudian ia diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muttalib, kakek Nabi. Kalau pamannya namanya Abu Thalib, kalau kakeknya Abdul Muttalib. 39. Nabi Muhammad merasa resah terhadap perilaku masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai kebenaran. Mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan uzlah. Apa itu uzlah? Mengasingkan diri. Dengan Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira, ya, untuk munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, takarub kepada Allah. Yang ke-40 terakhir, para sahabat yang tergolong as-sabiqunal awwalun adalah, kita tahu pengertian as-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa saja mereka? Ada Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, dan juga Ummu Aiman. Itu yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, alhamdulillah, demikian pembahasan kita tentang soal-soal penilaian akhir semester 1. Semoga kalian paham dan bermanfaat pada kalian, dan mudah-mudahan memperoleh nilai yang memuaskan. Terima kasih Pak Mutakin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk lebih jelasnya nanti ini Pak Mutakin share lagi di GCR biar kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.